Bagi saya, eh, yang namanya bertekad itu sah-sah saja, terutama untuk umat-umat awam ya. Tentu agak beda bagi seorang pertapa, apalagi pertapa yang notabene sudah bertekad untuk meninggalkan keduniawian. Meninggalkan bukan berarti sama sekali nggak bersentuhan dengan duniawi ya, tapi ya kalau bisa mempersedikit keinginan hingga tidak muncul keinginan-keinginan baru yang menimbulkan keserakahan dan sebagainya itu ya. Sehingga bagi saya yang namanya bertekad itu sah, boleh-boleh aja. Dan saya selalu mengibaratkan itu bertekad itu sama halnya seperti kita ini memanage keberuntungan kita, supaya karma-karma baik kita itu bisa menjadi seperti apa. Jadi ini sebuah manajemen menurut saya. Nah, kalau kemudian ada beberapa orang mengatakan bahwa ketika kita melakukan kebaikan kemudian kita menekadkan atau make a wish itu kan namanya pamrih. Saya pikir kalaupun Anda kemudian melakukan satu kebaikan misalnya, dan kemudian Anda menekadkan kebaikan itu supaya berbuah untuk mencapai nibbana, Anda juga pamrih. Sama aja kan, hanya bedanya ketika Anda misalnya menekadkan itu untuk tujuan-tujuan duniawi, tentu hasilnya lebih ke duniawi. Dan bagi saya ini jauh lebih baik, karena paling tidak Anda yang membuat hidup Anda menjadi seperti apa, tidak menggantungkan hidup Anda ke orang lain. Maksud saya adalah daripada Anda mungkin cari-cari nasihat di mana-mana, keluyuran cari-cari jimat dan sebagainya yang belum tentu kebenarannya misalnya ya, akan jauh lebih baik ketika Anda menekadkan semua karma-karma baik Anda untuk berbuah menjadi apa. Karena ini bisa terwujud, dan terwujudnya bukan berarti berurutan. Yang pertama duluan terwujud, yang kedua nanti belakangan, enggak. Menurut pengalaman saya ya dulu, yang namanya kekuatan tekad ini terwujud tidaknya itu kembali ke timbunan karma-karma baik kita. Cepat tidaknya tentu tergantung juga dari seberapa banyak timbunan karma-karma baik kita. Kemudian yang terpenting adalah mereka akan mewujud ataupun terwujud keinginan kita ini sesuai dengan yaitu ketika memang sudah saatnya atau sudah memenuhi persyaratan. Sama ibaratnya ketika Anda mau membeli sebuah mobil atau Anda mau membeli sebuah rumah, dengan Anda mau membeli handphone, tentu kan bahasa tebusannya itu ataupun harga yang harus ditebus kan beda. Demikian juga dengan keinginan-keinginan kita atau tekad-tekad kita, yang tentu ada yang kecil-kecil, ada yang gede ya kan, ada yang mungkin super gede, sehingga tentu yang kecil-kecil lebih gampang terkabul karena itu kan ringan, istilahnya karma-karma baik yang kita perlu jadikan sebagai satu alat tukarnya itu kan tidak terlalu banyak ya kan. Kan tetapi kalau misalnya Anda cita-citanya besar, keinginannya besar, ya tentu sangat wajar kalau membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan ketika Anda wishnya kecil-kecilan. Dan buat saya ini bukan pamrih sih, itu buat saya sebuah manajemen dari penghasilan kita, penghasilan karma baik ya. Lalu pengeluarannya jadi wish ini. Jadi itu manajemen seperti ketika Anda kerja ya kan, mungkin Anda ada usaha ya dari gaji, kemudian ada usaha-usaha sampingan yang Anda lakukan untuk bisa mewujudkan misalnya cita-cita Anda tadi, mau beli rumah, beli mobil. Nah tentu Anda harus tabung baik-baik ya kan. Nah kurang lebih seperti itu, sehingga manajemen keberuntungan ataupun make a wish ini sesuatu yang menurut saya sangat penting di dalam hidup ya, terutama bagi
para umat awam atau para umat berumah tangga yang tentu hidupnya juga masih penuh dengan masalah, dan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa mengatasi masalah-masalahnya tanpa harus mencari bantuan kemana-mana, bantuan spiritual yang saya maksud ya, karena Anda sendiri yang istilahnya menekatkan, kemudian mengarahkan buah-buah karma baik Anda ini mengarah kemana. Ya tentu Anda juga harus memiliki satu pemikiran yang positif, karena kebanyakan manusia itu lemah di pemikiran positif, dalam arti kalau dibantu orang rasanya lebih mantep, padahal enggak juga. Dari mana Anda tahu dia doain Anda misalnya, tapi Anda datang aja ada udah curhat, udah merasa lega dan mantap, padahal belum tentu dibantuin. Lagi pula seseorang itu bisa membantu juga kembali ke karma baik Anda nggak punya timbunan karma baik yang mencukupi, tidak mungkin Anda mau ke 10 orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi sekalipun nggak mungkin bisa bantuin Anda. Dan jangankan sampai ketemu ya, untuk ketemu dan minta bantuan ya, untuk ketemu aja juga butuh karma baik dulu, ya kan. Nah jadi nggak sesimpel itu. Jadi bagi saya yang namanya bertekad itu sangat simpel, bisa kita lakukan sendiri tiap hari dengan target-target tertentu. Misalnya mungkin bagi seorang karyawan atau mungkin bagi seorang sales misalnya marketing, Anda bisa gunakan ini sebagai satu target, misalnya dalam bulan depan atau bulan ini semoga misalnya saya mencapai target saya apa bla 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 bla. Nah itu kemudian bagi pengusaha atau mungkin bagi anak, orang tua dan sebagainya, masing-masing kan punya keinginan masing-masing, wish masing-masing, dan ini bisa kita gunakan untuk ya dengan cara ini bertekad itu. Maka bertekad ini bagi saya sah-sah saja dan bukan pamrih. Agak beda dengan bagi saya yang namanya pamrih itu misalnya gini, Anda berbuat baik sama saya lalu Anda mengharapkan saya berbuat baik sama Anda langsung. Jadi yang ini kan beda, Anda berbuat baik mau kemana saja, ke siapa saja, ya kan. Ini kan ibarat sebuah income atau penghasilan berupa karma-karma baik. Nah kemudian penghasilan ini Anda tabung, Anda split, sebagian untuk mungkin supaya bisa apa, sebagian untuk apa, sebagian untuk apa, ya boleh aja, mau sifatnya duniawi atau spiritual tidak ada masalah. Jadi ini salah satu solusi daripada Anda nanti sibuk hanya untuk mencari orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi, padahal Anda sendiri belum tahu kualitas-kualitas spiritual orang-orang tersebut, yang kemudian Anda hanya menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang menurut saya nggak penting. Jadi lebih baik fokus melakukan banyak karma-karma baik dan kemudian tekadkanlah, dan ini akan menjadi sebuah keajaiban-keajaiban yang akan muncul di dalam kehidupan Anda, dan Anda akan terbantu. Anda bisa mencobanya, dan ini nggak mungkin instan karena kembali ke karma-karma baik yang Anda miliki. Kalau Anda punya karma baiknya banyak ya tentu bisa terkabulnya cepat, tapi kalau karma baiknya udah dikit dan pas-pasan ngarepnya besar ya tentu nggak bisa cepat ya.